Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi asinkronus ya. Jadi sebelumnya di video yang lalu kita udah belajar mengenai callback, yang mana callback itu sendiri itu pada dasarnya hanya sebuah function yang dimasukkan ke dalam function lain dalam bentuk arguments gitu. Jadi pada saat kita butuh function yang ada di dalam function, tapi kita letakkan parameter berupa function, itu namanya callback gitu. Nah, jadi mungkin di video sebelumnya juga teman-teman udah tahu ya salah satu kegunaan dari callback. eh, yang mana kalau misalnya yang atas ini kan dia kayak ya udah sama aja kayak function biasa, dia hanya sekedar function di dalam function dalam bentuk argumen si callback itu. Tapi terus kemudian apa istimewanya gitu. Nah, kita udah tahu kalau kita bisa pakai callback untuk pada saat contohnya di sini melakukan fetch atau pengambilan data dari server gitu. Nah, dari sini kita bisa pakai callback. Jadi callbacknya itu yang ini ya. Ini callback. Ini juga callback gitu. Yang mana dia function yang dimasukkan sebagai argumen dari function then di sini. Nah, di video sebelumnya kan kita tahu ada fetch. Nah, kok bisa si fetch itu dia uh, returnnya itu dalam bentuk asinkronus gitu. Yang mana urutannya kalau contoh tadi kan awal mulai, kemudian yang fetch itu di skip dulu. Jadi yang paling bawah dulu. Jadi awal, akhir, kemudian baru hasil dari fetch-nya tadi gitu. Nah, kok bisa gitu? Nah, itu yang kita akan bahas sekarang gitu. Jadi, oke, sebelumnya kita akan cek dulu nih. Si fetch ini, kalau kita console log, dia itu return-nya apa sih? Jadi misalnya console log, nah ini kalau kita save, nah di sini teman-teman lihat dia return-nya adalah promise atau janji gitu. Jadi pada saat kita mengambil data, tipe data yang dihasilkan dari fetch ini adalah promise. Nah, promise itu apa sih? Jadi promise itu adalah salah satu tipe data yang lumayan baru di JavaScript gitu ya. Jadi di ES6 teman-teman bisa cek gitu JavaScript ES6 apa aja yang baru gitu di situ. Nah, jadi dari promise ini, oh ini biar nggak sini ya. Kemudian, nah si promise ini adalah tipe data yang mana dia return dua hasil. Jadi namanya itu adalah promise ya, tipe datanya promise atau bisa dibilang tuh janji gitu, janji. Nah, jadi kalau misal kita buat janji kan itu ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama adalah ditepati, jadi janji itu ditepati atau janji itu diingkari gitu. Jadi pada saat promise atau janji dibuat, kemudian selama prosesnya nanti di akhir hasilnya itu akan ada dua, ada ditepati atau diingkari. Jadi eh, kalau ditepati apa yang terjadi atau kalau diingkari apa yang terjadi gitu. Jadi konsepnya kayak mirip if else statement. Jadi kayak if ditepati apa yang dilakukan, else atau else if diingkari apa yang dilakukan. Jadi bisa bilang kayak ada cabang di sini gitu. Oke, jadi itu untuk promise nih. Kemudian apa bedanya dengan tadi if else statement biasa gitu. Nah, bedanya adalah kalau if else statement itu dia sinkronus kan. Jadi teman-teman tahu kalau misal if else statement pada saat sebuah bisa bilang kayak semacam janji tapi dalam bentuk if else statement itu dilakukan, hasilnya itu langsung tuh hasilnya akan muncul menunggu proses yang lama itu selesai. Jadi misal ada proses yang kompleks yang mana itu butuh waktu lama, misalkan mengambil data ya. Nah, jadi mengambil data terus ditunggu. Nah, if else statement yang di bawahnya itu menunggu proses datasnya selesai. Nah, sedangkan kalau promise, pada saat promise itu dibuat, jadi promise-nya itu misalkan mengambil data dari server. Kita membuat janji kalau kita akan mengambil data dari server gitu. Nah, kemudian di yang bagian selanjutnya itu bisa sorry, bagian promise itu bisa di skip dulu gitu. Jadi proses bagian bawahnya itu bisa ditampilkan dulu. Kemudian kalau misal pengambilan data udah selesai, baru deh hasilnya keluar antara ditepati atau diingkari. Kalau ditepati berarti datanya berhasil ditampilkan. Kalau diingkari berarti mungkin ada masalah error di server atau lain sebagainya. Itu masuknya di diingkari gitu. Oke, kita akan masuk ke bagaimana cara membuat promise itu sendiri gitu. Jadi untuk membuat promise,
Yang pertama adalah kita buat variabel dulu. Misal di sini sekalian kita simulasikan dari janji itu sendiri ya. Jadi misal variabel janji gitu. Nah, janji kemudian kita pakai new promise gitu pengetikannya. Nah, jadi di dalam promise ini dia ada dua, ada resolve dan reject. Yang mana itu adalah ditepati dan diingkari gitu. Jadi kita di sini dia bentuknya adalah callback di sini ataupun function callback yang bentuknya arrow function. Nah, di sini teman-teman bisa pakai regular function yang pakai keyword function atau teman-teman bisa pakai arrow function gitu. Nah, di sini kita misalkan pakai arrow function ya, ikuti yang ada di sini. Jadi ada resolve dan reject untuk uh, parameter callbacknya. Jadi ada resolve atau misal kita pakai bahasa Indonesia deh, ditepati dan juga diingkari gitu. Oh, sorry, ini ada dua ya. Ingkari. Kemudian tanda panah, kurung awal. Nah, gini. Oke, ini ada error sedikit. Oke, kebanyakan tanda kurung tadi. Nah, dari sini kita di sini posisi dibilang di sini adalah proses yang memerlukan waktu lama gitu. Jadi prosesnya itu ditaruh di sini gitu. Kemudian setelah prosesnya ada, kita bisa pakai if else statement untuk memisahkan antara ditepati atau diingkari gitu. Nah, misalkan dari proses yang lama itu kan nanti ada return data yang mana otomatis dalam misalkan pengambilan data dari server itu kan nanti ada apakah berhasil ataukah ada masalah di error di server dan lain sebagainya. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu kalau misal pengambilan data kalau berhasil itu kodenya 400 kayak kode-kode. Jadi misal 404 itu not found ya. Kalau 400 itu oke okay, dan lain sebagainya. Nah, itu return atau hasil dari pengambilan server. Jadi misalkan di sini kita sederhana aja ya. Misal variabel hasilnya itu adalah 400 gitu misalkan. Nah, di sini ada if else statement. If hasil sama dengan 400, maka yang dilakukan adalah ditepati gitu. Nah, sedangkan else if jadi di sini. Else if hasil sama dengan misalnya 200 gitu ya, salah satu bentuk error gitu. Nah, yang dilakukan adalah diingkari gitu. Else if hasil sama dengan 200, maka yang dilakukan adalah diingkari gitu. Ada salah. Ini belum dikasih kurung ya. Nah, makanya dia nggak muncul tadi. Ditepati. Nah, gitu. Nah, jadi bisa dibilang kayak gini, apa yang terjadi di fetch tadi gitu. Jadi sebuah janji, kemudian di sini ada proses yang memerlukan waktu lama gitu ya. Atau misal kita tulis aja deh, console log mengambil data titik. Kemudian variabel hasil ini juga hasilnya misal data berhasil nih. Jadi 400, kemudian di sini ditepati atau diingkari. Nah, cara pakainya ataupun itu sama kayak di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya si fetch itu kita pakai keyword then di sini. Jadi di janji ini kita janji titik. Nah, di sini ada then. Posisinya dia teman-teman bebas mau tulis di sampingnya boleh atau di bawahnya kayak gini juga langsung boleh atau dikasih tab juga boleh atau dikasih spasi juga nggak masalah. Gitu. Misalkan di sini kita pakai spasi ya. And then, nah di sini di sini jadi urutannya adalah ada sebuah janji nih. Janji ini akan dilakukan dibuat sebuah janji gitu. Nah, kemudian jadi kayak sesuai bahasa Inggris ya. Then, kemudian kalau janjinya ditepati, apa yang dilakukan? Nah, apa yang dilakukan itu kembali lagi kita pakai callback gitu. Jadi kita bisa di sini buat callbacknya kayak gini. Console.log janji ditepati gitu. Nah, kemudian untuk janji diingkari, kita masuknya ke namanya catch gitu. Jadi then itu untuk yang ditepati, catch itu untuk yang diingkari gitu. Kita buat sama ya, kita pakai function jadi console.log janji diingkari gitu. Nah, kita save. Nah, mengambil data janji ditepati. Karena di sini kita masukinnya 400 kodenya. Bisa dibilang kayak proses ngambil data, kemudian returnnya itu adalah ada datanya dan juga
kodenya 400. Kalau misal kodenya 200, maka janjinya diingkari gitu. Jadi itu konsep dari promise, yang mana uh, promise adalah sebuah janji, kemudian hasil dari proses yang kompleks itu dia akan return antara dua, antara ditepati atau diingkari. Nah, karena promise ini adalah konsep yang asinkronus, jadi proses dari yang pengambilan data ini itu berjalan, tapi si thread ataupun programnya itu lanjut ke bawahnya dulu. Jadi, oke, misalkan di sini ya. Di sini kita buat console.log mulai. Nah, di sini kemudian uh, nah, di sininya deh. Console.log berakhir gitu. Nah, ini kalau kita save. Nah, ini teman-teman lihat di sini dia itu mulai dan berakhirnya. Oh, sorry, ini kita hapus saja. Oke, ini kita hapus saja, mengambil datanya nggak masalah. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman lihat dia urutannya adalah mulai. Kemudian setelah mulai dia berakhir dulu. Jadi si janji ini dia di run, tapi karena di dalamnya itu adalah dia bentuknya promise, dia di skip dulu gitu. Jadi dia di skip, si ini dia tetap berjalan di belakang tapi di skip gitu. Jadi si program itu lanjut ke bawah. Jadi konsol log berakhir. Kemudian setelah yang ini selesai, baru ditampilkan hasilnya antara janji ditepati atau janji diingkari gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini dia urutannya udah asinkronus ya, yang mana setelah mulai dia ke bawah dulu, yang berakhir dulu baru yang atas ini gitu. Jadi itu konsep dari asinkronus gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman belum terlalu berasa nih eh, proses di belakangnya tuh gimana gitu maksudnya. Oke. Nah, jadi kita akan coba buat mirip dengan fetch ini. Jadi kita akan simulasikan si fetch ini lebih mirip lagi gitu ya. Oke, jadi ini kita komen. Kita akan buat di sini namanya unduh gitu ya. Jadi kita buat sebuah function variable unduh. Itu adalah sebuah function, atau gini deh. Nah, sebuah function yang mana dia returnnya adalah new promise gitu. Di sini ada ditepati dan diingkari gitu. Oke. Nah, oke, sebelumnya di sini teman-teman lihat ya. Jadi kita punya sebuah function namanya unduh. Nah, di sini dia nangkep sebuah URL ataupun link gitu ya. Jadi kan kayak si ini nih, dia ada fetch, dia kemudian di dalamnya ada URL tuh. Nah, jadi ada URL di sini yang mana di sini dia return. Nah, jadi seperti di video yang arrow value ya, arrow function, si arrow itu kan karena di sini hasilnya cuma satu, kita nggak usah pakai tanda kurung, kita nggak usah pakai return gitu, jadi langsung aja. Atau bahkan karena di sini itu cuma satu parameternya, kita bisa kayak gini. Tuh. Jadi dengan arrow function jadi lebih singkat ya, lebih ringkas gitu. Oke, kalau udah di sini ada sebuah promise. Kemudian supaya kerasa simulasi ada delay-nya, kita akan menggunakan yang namanya set timeout gitu. Nah, set timeout ini fungsinya adalah untuk memberikan jeda sebelum sebuah perintah dijalankan gitu. Misalkan 2 detik gitu. Nah, gini. Jadi setelah return, udah set timeout. Di sini kita coba console.log mengambil data dari plus URL ini. Nah, kemudian di sini misalkan variable data sama dengan ini adalah datanya gitu. Kemudian ada status gitu. Statusnya itu yang tadi ya, jadi 400 atau 200 gitu. Oke. Oke, kalau udah di sini kita pakai if statementnya nih di sini. Jadi if status sama dengan 400, maka yang dilakukan adalah ditepati
Yang mana ditepati itu kita masukin datanya di dalamnya. Kemudian di sini else if status sama dengan 200 diingkari. Yang mana diingkari di sini kita kasih karena di sini 200 ya. If status itu 200, maka misal error dari server. Jadi itu returnnya itu gitu. Gitu. Nah, di sini kita akan coba nih. Jadi unduh karena di sebuah function kita masukin nih. Di sini muncul URL sesuai yang ini ya. Misalkan www.iniwebsite.com gitu. Nah, kemudian jadi apa yang dilakukan ketika unduh datanya itu selesai. Nah, kita pingin gini ya. Jadi pakai callback atau arrow function. Nah, di sini dari sini kita res gitu. Nah, res di sini tuh dari hasilnya apa? Sorry. Nah, ini kan dia arrow function ini dia didapat dari si ditepati ini, yang mana di dalamnya itu ada data gitu. Jadi then itu merepresentasikan si ditepati dan catch itu merepresentasikan si diingkari gitu. Jadi yang ada di dalam sini callback ini itu masuk ke sini ditepati ini, dan ditepati ini dia masuknya adalah si data ini. Kita akan memasukkan data. Jadi res ini itu adalah data ini gitu. Nah, misalkan dari data itu kita langsung aja console log res gitu ya, result. Yang mana result atau yang dikirim dari ditepati ini adalah data itu sendiri gitu. Kemudian kalau misal catch kita sama atau misal kita sebutnya error deh, yang atau error gitu. Nah, console.log res, sorry, error gitu. Nah, ini kita save. Undefined 10. Oke, mengambil data, ini adalah datanya. 10 itu, ini yang di atas ya. Oke, ini kita komen dulu aja deh. Kita komen, save. Nah, dia loading. Mengambil data dari, ini adalah datanya. Jadi kalau misal di sini kita buat console log, ini awal, console.log, console.log ini akhir, kita save. Nah, dia muncul ini awal dan ini akhir dulu nih. Kemudian proses pengambilan datanya, mengambil data dari, kemudian ini adalah datanya gitu. Nah, kalau misal ini adalah data itu dari sini ya, karena kita melakukan console log si datanya itu. Nah, kalau misal status dari server itu dia ngasihnya 200 nih, atau error. Jadi ini awal akhir, kemudian proses pengambilan, error dari server nih munculnya, karena kita tangkap si errornya di sini gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dia kan ada jeda tuh, ada delay. Jadi dia itu mirip dengan si fetch ini. Kita buat mulai, kemudian ada pengambilan data si fetch-nya itu, kemudian ada selesai. Nah, kalau yang ini kan dia mulai yang ditampilkan mulai, kemudian si selesainya dulu, baru hasil dari data ini ditampilkan. Nah, jadi di sini sama seperti yang udah kita buat bareng-bareng. Function unduh ini kita panggil dia berupa URL di sini. Tapi di sini console log awal dia muncul, jadi dia dijalankan. Kemudian si function unduh ini dia dijalankan, tapi karena dia return-nya bentuknya adalah promise, oh ya udah berarti itu dia akan hasilnya itu nanti ditampilin di belakangan gitu, biarin dia jalan gitu. Nah, sambil menunggu si program tuh skip, dia akan ke console log ini akhir dulu. Nah, setelah jeda ini 2 detik ini selesai, maka hasilnya tinggal dikeluarkan. Nah, hasilnya tinggal antara dua, dia ditepati atau diingkari. Itu yang masuk di sini, di eval statement di sini gitu. Oke. Nah, jadi itu untuk promise. Pada dasarnya promise itu adalah janji gitu ya. Kita membuat sebuah janji. Yang mana di dalam proses janji itu kan berarti kita melakukan sesuatu tuh. Kita berjanji untuk melakukan sesuatu. Nah, setelah kita melakukan sesuatu itu mungkin butuh waktu gitu ya. Jadi ada beberapa waktu, kemudian hasilnya nanti ada dua, antara kita menepati janji tersebut ataupun kita mengingkari gitu. Nah, untuk ditepati, apa yang akan kita lakukan ketika ditepati, kemudian juga apa yang akan kita lakukan ketika kita mengingkari promise tersebut gitu. Nah, di sini contohnya, kalau misal kita menepati,
kita tampilin si hasil datanya gitu. Tapi kalau kita mengingkari atau ada masalah, dia akan ditangkap di sini. Kemudian di sini kita apa yang dilakukan adalah kita tampilkan juga errornya kenapa gitu. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, karena dia asinkronus, si console log ini dia ditampilkan, kemudian ini dia di skip dulu, lanjut ke yang bawah dulu. Baru setelah 2 detik ini hasil dari si ini ditampilkan gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas async await gitu. Nah, mungkin kalau beberapa dari teman-teman lihat kode di sini lumayan pusing ya. Jadi teman-teman bisa eh, pelan-pelan tonton lagi videonya, pahami lagi maksud dari promise itu apa. Kemudian untuk async await di video selanjutnya itu adalah lanjutan dari promise ini. Tapi bisa dibilang async await itu adalah kode yang mana lebih mudah dibaca oleh orang gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman setelah nonton video ini bisa tonton yang async await, teman-teman jadi paham konsep dari promise itu sendiri gitu. Nah, jadi untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih.